Cuma saya sentuh hatinya. Tentu hatinya. Lu somasi gue, lu somasi Uya, pelan-pelan. Kalau bagi saya Uya gratis. Pak Tengku sudah laporin Medina juga pencemaran nama baik. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lu semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gua dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab terus disertakan nama Instagram kalian karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus begitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Cocok Flowit, si Cocok Cici. Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus begitu kalian juga super wajib follow TikTok aku. Yeay, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu. Oke, semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Hai, kembali ke Ranjang Dennis. Suka-suka Dennis. Gue udah ngantuk banget guys, seharian konten. Gue sekarang sehari ngonten 5 konten guys sehari. Belum ditambah dengan live gue yang super kece itu. Sampai suara gue habis. Frida, minum dong. Ini gak mau nih. Aku cari sponsor nih Frida. Minum. Kok kalau minum katanya enak loh. Tolong dibuka labelnya. Jadi ya guys ya. Hari ini tuh tadi gue habis dari Polda gitu, terus gue udah agak ngantuk sekarang seharian soalnya capek gue. Terus tuh bikin konten podcast 2 kali. Oke, sekarang kita mulai guys ya. Ini adalah video yang paling kalian suka pastinya karena ini ada video reaction. Video reaction siapa? Bang Rasman dong, sarang he. Oke, kita mulai ya. Dan menanggapi permasalahan tersebut, Rasman pun meminta kepada pihak-pihak yang berselisih dengan Medina untuk sabar menunggu hingga Medina sembuh dari penyakitnya. Minta sabar menunggu, sabar mulu sampai kapan? Orang tuh sabar tuh ada batasnya. Ingat ya bang, abang tuh sudah menjanjikan kalau misalkan media akan menyelesaikan masalah dalam 14 hari. Sekarang udah 18 hari lagi. Udah 14 hari bang, ingat bang. Mana pertanggungjawaban omongan abang mesti dipegang nggak sih? Saya sudah ketemu Medina, ada fotonya, ada videonya. Bang Rasman lagi ngomong. Diam kalian semua, kita simak baik-baik apa omongannya. Bang Rasman ini kalau penampilannya kece kali loh, aduh. Lu bajunya apa sih mereknya? Merek apa sih tuh bajunya? Asli palsu sih itu bajunya. Guys, tau gak sih guys? Memakai barang palsu itu adalah kejahatan loh guys. Dia masih pakai ini magic mouse-nya. Bang Rasman di sini soleh kali loh, aduh, tampan. Tipe suami idaman. Tapi bukan aduh gak bisa ngomong nih gue. Lanjut aja, gue udah ngantuk, biar cepet. Ada foto dengan wakil direktur rumah sakit itu di Cisarua, Bandung Barat.
ada foto bersama dengan Asubag Hukum yang menangani secara hukum kalau ada masalah. Karena mereka tahu saya datang, maka mereka datang bertemu saya, wakil direktur, dengan Asubag Hukum. Dan para perawat di situ. Memang Medi diisolasi, memang Medi sedang dalam keadaan perawatan. Dan salah satu... Perawatan apa ya? Skincare. Perawatan muka. Apa perawatan apa, Bang? Abang waktu itu bilangnya dia bukan perawatan. Abang bilangnya waktu itu dia sakit bipolar akut tingkat tinggi, Bang. Abang lupa kah? Kalau abang lupa, ada ingetin. Abang itu kan pengacara, katanya sih pengacara. Makanya abang nggak boleh sok-sok dokter gitu, Bang. Cuman dokter yang bisa diagnosis. Ya abang bilang kemarin bipolar tingkat tinggi, sekarang abang bilang perawatan. Perawatan apa? Perawatan muka. Saya kasih bocoran, itu pintu kamarnya dikunci dari luar. Dikasih bocoran tuh sama Bang Rasman. Katanya pintu kamarnya dikunci dari luar. Bocoran macam apa itu, Bang? Katanya ada Bang Rasman, pintu kamarnya dikunci dari luar. Ya iyalah ya, kalau dikunci dari dalam namanya check in dong, Bang. Aduh, abang ini gimana sih? Bocoran, gue kira dia mau kasih gue bocoran apa gitu ya. Itu bocorannya pintu kamarnya dikunci dari luar. Oh, oke, siap, Bang. Bukan dari dalam. Artinya apa? Bukan dari dalam. Artinya apa? Kita lihat. Dia dalam pengawasan yang serius. Karena kalau ditaruh kuncinya di dalam, bisa... Karena kalau ditaruh kunci di dalam, abang ini ngomongannya sumpah nggak ada isinya banget tuh. Ketika dia keluar, makanya dibuatlah kunci di luar. Katanya, sumpah, ini semua orang juga tahu kalau misalkan kunci di dalam dia bisa keluar sehingga kuncinya di luar. Ya makanya itu kuncinya dibuat di luar. Apa sih? Agak Bang, abang. Dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Justru itu dilihat pakai mata kepala abang sendiri, kita pada nggak percaya. Kita baru percaya kalau misalkan aku yang lihat pakai mata kepala sendiri, Bang, gitu. Menurut gue loh. Bagi saya, Kuya, dan yang lain-lain, mau lapor lah. Saya kan... Makasih abang atas apa namanya? Makasih abang atas sarannya. Nah ini dia yang gue bilang ya. Ini bedanya Bang Rasman sama pengacara yang sebelumnya. Pengacara yang sebelumnya tuh lebih meredam korban-korbannya. Kalau abang kan komporin ini korban, bikin korban tambah panas. Kayak mana tuh, Bang? Abang sekolah hukumnya di mana sih? Pengen tahu banget deh. Pernah melarang. Cuma saya sentuh hatinya. Sentuh hatinya? Lu somasi gue, lu somasi Uya, korban. Sentuh hatinya dari mana sih? Sentuh hati dari mana? Sentuh hati dari Hong Kong. Enggak perasaannya. Kalau mau lapor, tidak apa-apa. Saya koordinasi kok tiap hari sama keluarga Medi. Koordinasi? Emang lu siapa koordinasi? Tiap hari lu cuma kerjanya preskon. Koordinasi kayak mana? Mana sempet kau, Bang? Abang kan sibuk preskon sama sibuk terbang di bisnis kelasnya abang itu. Yang abang pamer-pamerin. Abang flexing deh. Ih. Flexingnya pakai duit klien kan, Bang. Abang ngaku deh, abang pasti terbangnya naik bisnis kelas itu kan dibayarin pakai klien abang, pakai duit klien abang kan. Bang, nggak boleh gitu, Bang. Jadi pengacara, Bang. Jadi pengacara tuh ya, Bang ya. Kalau misalkan gue jadi pengacara ya, tahu klien gue lagi susah, ya gue mana duduk di ekonomi aja deh. Jangan usah maksa-maksain klien gue bayarin di bisnis apa segala macem. Ngaku kan, Bang? Apa iya kan? Ngaku. Abang itu kan, Bang, yang bayarin duduk di bisnis kelasnya kan klien abang kan. Minta hasil dari diagnosa dokter. Kalau memang dia sudah sehat dan dinyatakan pulang, ya. Lu aja masih minta hasil dari diagnosa dokter. Kalau gitu kemarin kenapa abang bilang dia itu bipolar tingkat tinggi, Bang? Makanya, Bang, malu sendiri kan lo sekarang, Bang. Kan tampil bersama Medi untuk menyelesaikan ini semua. Sebelum Uya melapor, sebelum yang lain melapor, saya lihat juga kok di TV itu. Ya, Medinya udah dirawat. Medi itu dirawat dengan hari ini, itu sudah 13 hari. Dengan hari ini. Besok Sabtu, itu 14 hari.
Medi kan sakit. Orang sakit tidak dapat diproses hukum. Seorang sakit nggak bisa diproses hukum. Ini abang ini ngaco banget ya pengacara, sumpah. Bang, abang itu ahli hukum loh, pengacara. Abang harus jaga omongan abang. Abang jangan bikin malu ya bang. Bang, orang sakit flu, masa nggak bisa diproses hukum bang? Kalau abang rematik gimana bang? Rematik nggak bisa diproses hukum juga. Sakit mana yang abang bilang nggak bisa diproses hukum? Orang pelaku tindak pidana korupsi saja, kalau dia sakit, tunggu dia sehat. Tunggu dia sehat. Bang, yang dia lakukan, dia aja lagi sakit aja sambil nipu. Dia nipunya pas dia sakit, bang. Aduh, abang ini nih. Orang yang sedang menjalani hukuman terpidana, kalau dia sakit itu dibantarkan. Kirim ke rumah sakit. Dan ini sakit serius, yaitu sakit bipolar. Tumben udah gak ngomong bipolar tingkat tinggi lagi bang. Abis dikomplain ya sama bipolar Indonesia. Ih abang nakal, suka ngomong gak sembarangan, suka ngarang cerita deh abang. Kalau memang nanti dia sudah sehat dan kemudian ada dananya untuk pengembalian, ya kita kembalikan. Kalau ada dananya, kemarin abang bilang ada dananya, sekarang abang kalau ada, abang tuh gak konsisten jadi pengacara. Gimana sih? Abang jangan bikin malu ya bang. Abang mending kalau nggak bisa ngomong diem aja deh bang. Kalau nggak ada apa? Terus kalau nggak ada gimana? Ayo bang. Kalau nggak ada kemarin gimana bang? Abang ngomongnya. Abang nih. Kalau yang korban-korban ini masih mau dikembalikan. Kalau tidak, ya kita tunggu proses hukum. Nanti kita hadapi. Enak banget ya dia ngomong ya. Bang, nih bang, jadi pengacara tuh bang ya harus memikirkan, harus punya naluri bang. Ngomong enak banget. Kemarin aja ngomong, duit kuya cuma segini. Duit cuma 65 juta, padahal 100 juta. Abang kalau misalkan menurut abang itu duit kecil, balikin bang. Jangan ngomong doang lo bisanya. Duh, itu Medina sudah bilang ke saya berkali-kali. Bang, dana itu ada. Tadi katanya kalau ada dananya. Sekarang dia bilang katanya, bang, dananya itu ada. Yang mana yang bener? Gue jadi makin bingung. Gue dengar omongan pengacaranya bingung. Gue dengar omongannya si Medinanya bingung. Gue dengar omongannya si Lukman bingung. Semuanya ngebingungin. Kayaknya nggak ada yang beres deh. Nanti kita kembalikan. Makanya saya nggak habis pikir gitu loh. Saya ini bela klien. Bela seseorang warga negara sesuai dengan undang-undang. Hak saya sebagai lawyer. Kok malah saya dibully oleh netizen? Abang masih nggak sadar juga kenapa abang dibully? Karena abang itu public enemy bang. Kalau dulu gue pernah jadi public enemy juga, tapi gue nggak pernah batasin kolom komentar bang. Kolom komentar abang itu kan sekarang abang batasin. Kok abang buka lah bang kolom komentar abang. Aku tuh dulu ya bang, jadi public enemy cukup lama loh bang. Aku kuat, nggak pernah aku tutup kolom komentar kayak abang. Kuatan aku bang daripada abang. Aku tuh palingan ada kali setahun jadi public enemy bang. Lebih hampir 2 tahun. Abang baru seminggu aja lawan adek jadi public enemy. Abang tutup kolom komentar. Kayak mana abang ini mentalnya? Terus gitu. Kenapa abang dibully? Ya karena abang membela orang yang salah. Abang membela Tuti dan abang suka ngomongnya suka ngarang bebas gitu. Abang preskonnya ngomongin masalah pribadi. Kayak gini kan masalah pribadi. Malu sendiri bang. Ada denger aja malu. Bayangkan kalau para netizen yang saya nggak kenal siapa itu, ya, kemudian Anda minta tolong ke saya. Bang, abang ini kalau ngomong tuh suka kira-kira deh. Netizen aja lagi bully abang, lagi ngata-ngatain abang, lagi sibuk nge-report abang. Masa iya netizen minta tolong sama abang? Bang, kalau mau ngarang, mendingan nanti kali abang siapin skrip dulu deh, jadi gak malu-maluin. Abang sih bikin malu ini loh, bikin malu tim abang, serius. Meskipun Anda salah, tapi ada hak-hak saudara yang harus saya jaga sesuai dengan undang-undang. Apakah saya salah membela saudara? Salah lah, lu ngebelain tukang tipu menurut gue. Lu salah membela dia, lu bisa mungkin membantu dia untuk melindungi hak-haknya dia.
Tapi lu membela Tuti dengan cara yang salah. Lu menyerang korban, lu ngatain korban. Ya lu salah lah. Korban lu katain, korban harusnya lu tenangkan. Kalau misalkan lu membela dia sebagai pengacara yang benar, ya itu lu melindungi hak-hak asasi dia. Dan tidak menghina korban dan tidak mensomasi korban, dan harusnya menjembatani korban dengan klien lu yang Tuti itu dengan baik. Bukan bikin korban tambah panas. Bukan ngancem-ngancem korban. Abang pengacara apa preman? Nggak ada yang takut pula, jadi bahan ketawaan pula. Jadi jangan dijustifikasi bahwa saya ini membela orang yang salah. Salah itu penilaian itu. Habis kalau abang bukan membela orang salah, apa namanya? Koruptor itu kan dibela juga sama kuasa hukum. Dan tugas dari kuasa hukum itu membela hak hukum. Ketika satu di persidangan, di luar persidangan misalnya ditahan di mana, kalau dia sakit bagaimana, siapa yang datang mengunjungi, diuji itu semua. Jadi di situ adanya ranah dari fungsi saya sebagai lawyer. Nah, itu abang tahu fungsinya sebagai lawyer, tapi kan yang abang lakuin tiap hari preskon, menyerang hal-hal pribadi, menghina korban, contohnya kayak yang uya-uya, cuma duit segitu aja. Abang tuh kalau preskon tuh isinya semua tuh nggak ada isi, sama kayak surat somasi abang, nggak ada isinya bang. Iya, abang sama dengan omongan abang, nggak ada isinya pas preskon, ngomongin masalah pribadi abang, menyerang korban dari klien abang yang Tuti itu, abang serangnya secara pribadi. Ya contohnya kayak gue, ngatain gue cadel. Ya gue kan korban, diserang kayak gitu. Ya nggak, ya gimana nggak tambah panas. Terus kayak gitu somasi Uya karena nggak undang ke kanal YouTube-nya Uya. Kan aneh. Terus bilang katanya gue sama Uya harus punya izin YouTube. Izin apa bang? Izin BPOM. Sama di negara ini. Masa saya dihujat-hujat? Aduh. Saya dihujat-hujat. Ya udah lah bang. Selamat, abang telah menggantikan posisi saya menjadi public enemy. Makasih bang. Tapi gue sih habis dihujat sih gue sih seneng sih. Gue nggak peduli dihujat apa dipuji sih. Kalau abang takut dihujat berarti abang salah. Gue dari zaman dulu gue dihujat. Gue nggak pernah sekalipun gue tutup kolom komentar. Kenapa? Karena gue tahu gue itu benar dan gue yakin gue tidak melakukan hal yang salah. Dan gue tidak pernah niat untuk melakukan hal yang salah. Yang gue lakukan selama ini menurut gue yang menghibur netizen. Tapi kalau makanya itu gue gak pernah tutup. Tapi kalau Bang Rasman ini tahu dia salah dan dia malu dan dia nggak bisa menerima kenyataan, nggak bisa menerima pendapat jujur dari netizen. Netizen tuh pada jujur loh ngomongin abang lo. Buka dong bang kolom komentarnya. Kita ini kan bebas berpendapat bang. Masa abang tutup kolom komentarnya? Masa cuma boleh abang doang yang komentar sama teman-teman abang yang suka di sebelah abang itu yang boleh komentar? Kita juga mau komentar kali bang. Ayo dong bang, buka kolom komentar Anda. Karena itu adalah hiburan saya setiap malam. Nanti kena sama kalian netizen. Kalian minta tolong. Baru kalian tahu bahwa. Lihat deh, cara dia ngomong. Nggak kayak orang nggak berpendidikan menurut gue ya. Lihat, misalkan dia dihujat sama netizen. Toh ngomong yang baik-baik sama netizen. Netizen ini juga di Indonesia itu sebenarnya netizen Indonesia itu menurut gue lucu. Netizen Indonesia tuh ya, gampang banget maafin orang. Tapi kalau abang gini caranya ngancem-ngancem. Lihat aja nanti kalau orang butuh gue. Lu sekarang hujat-hujat gue, lihat aja nanti lu butuh gue. Netizen mana bang yang butuh lu? Ada sih, netizen butuh abang cuma buat satu. Buat isi kolom komentar abang aja. Netizen butuh abang buka kolom komentar abang. Biar netizen bisa bersuara. Netizen itu juga rakyat Indonesia bang. Jadi biar mereka bebas berpendapat. Kenapa abang tutup? Karena abang salah dan abang takut. Gitu, kakek gue dulu. Gue udah ngantuk nih. Situasi itu bisa pada waktunya kamu akan pahit menghadapinya. Tuh, dia ngancem lu netizen. Katanya suatu saat lu akan butuh Bang Rasman. Karena sekarang orang hujat-hujat dia, nanti suatu saat netizen akan pahit dan akan meminta bantuan dia. Emang iya netizen, kalian bakal minta bantuan Bang Rasman? Kalau aku sih pendapat pribadi, mendingan minta tolong sama Bang Hotman kali ya, dibanding sama Bang Rasman. Jadi kehadiran lawyer
kehadiran jaksa, kehadiran polisi, kehadiran KPK, dan hakim atau pengadilan itu sudah diatur dalam sebuah negara demokratis. Nah, lu tahu negara demokratis, orang bebas dong berpendapat. Kenapa lu tutup-tutupin? Berarti ada yang salah kan dari abang. Begini, Raffi itu ada satu rencana program. Dia jadi brand ambassador di salah satu perusahaan dan event. Itu klien tetap saya yang owner dari PT itu. Klien tetap abang yang mana sih? Klien tetap abang ini, dia udah ngaku di YouTube si Uya kalau misalkan dia itu nggak mau abang jadi kliennya. Nggak mau abang jadi lawyernya. Abang ini suka maksa-maksa orang Inisialnya I dan A. Oke? Tapi ya, Raffi juga ada video yang bisa saya Ini bajunya kayaknya palsu nih guys. itu sebagai sebuah bukti bahwa uang itu masuk ke pihak Raffi. Saya nggak katakan rekening Raffi, pihak Raffi, manajemen kah atau finance ya. Dan Raffi ada video itu. Dan Raffi ada chattingan-chattingan bahwa itu memang ada gambaran peristiwa bahwa uang itu dia ketahui. Lalu kemudian dia tidak berkenan dikembalikan uang itu ke rekening Medi. Karena memang Medi perantaranya melalui MD Glowing. Nah kalau uang sudah kembali ke rekening, lalu kemudian pihak PT yang saya tangani ini tidak komplit, menunggu. Iya, duitnya ada di tangan Medi, tapi Medi duitnya kagak sampai di tangan korban, Bang. Abang nih nggak nangkep ya kayaknya, gue bingung ya gitu. Kayak mana? Ada perjanjian selesai dengan Medi. Kenapa harus Raffi yang harus cek sampai ke Polda? Karena nama Raffi dibawa-bawa, dipakai KTP-nya untuk tips tipu sana sini, Bang. Sekali lagi saya jelasin. Saya khawatir saja Raffi ini dipengaruhi. Dan Raffi ini tidak konkret data yang dia miliki. Raffi dipengaruhi sama siapa ya? Dipengaruhi siapa ya? Hah? Dipengaruhi sama siapa sih? Gue gak ngerti. Emangnya kok kayaknya dia kenal ya? Kenal gak sih? Maka saya minta, sekali lagi nih saya imbau. Kalau kaitan Dennis, ya barangkali saya sudah somasi. Dan saya pun diundang, saya tunggu. Tidak diundang berarti 2 kali kau melanggar. Apa itu? Ya, Raffi, bukan saya. Ngomong apa sih dia? Hah? Dengar ya sekali lagi ya. Ngomong apa sih dia? Konkret data yang dia miliki. Maka saya minta, sekali lagi nih saya imbau. Kalau kaitan Dennis, ya barangkali saya sudah somasi. Dan Dennis? saya pun diundang, saya tunggu. Tidak diundang berarti 2 kali kau melanggar. Apa? Ke masa Dennis? Disomasi. Gue gak ngerti sumpah dia ngomong apa. Ngerti gak, Nan? Maka saya minta, sekali lagi nih saya imbau. Kalau kaitan Dennis, ya barangkali saya sudah somasi. Kalau kaitan Dennis, saya sudah somasi. Dengar nih habisnya apa? Dan saya pun diundang, saya tunggu. Tidak diundang berarti 2 kali kau melanggar. Dan saya diundang, ya sudah aku tunggu. Nah, kalau nggak diundang, ya udah 2 kali somasi. Kalau misalnya nggak diundang, 2 kali kau melanggar. Kalau nggak, jadi dia minta diundang di YouTube gue. Kalau dia nggak undang, gue diundang sekali. Ya kan? Iya kan? Nggak mau ibu. Udah sekali kan? Enggak kan kemana aku udah undang dia? Iya diundang. Ah, Udah, nggak mau kan datang. dia nggak datang. Hari ini kan dia janjikan mau datang ke sini. Datangnya somasi. Datangnya somasi. Undang lagi. Berarti saya harus undang lagi. Undang dia lagi. Kalau gue nggak undang Bang Rasman lagi, gue disomasi lagi gitu maksudnya. Oh my god. Sumpah omongan dia nggak ada isinya. Apa itu? Ya, Raffi. Tuh, apa itu Raffi Raffi? tahu nomor Kayak telepon nyambung ya. Di Instagram saya ada. Dan saya pernah chattingan dengan Raffi. Saya pernah chattingan sama Raffi. Ya kalau lu pernah chattingan ya, tapi yang penting dibales nggak? Abang tuh nggak dianggap, makanya telepon abang nggak diangkat sama dia, beneran deh. Nagita pernah saya ketemu di Plaza. Saya di Senayan City dengan media lalu. Katanya Bang Rasman pernah ketemu sama si Nagita di Senayan City. Terus Bang, ketemu wajar abang di mall. Tapi kan abang kan nggak janjian. Ya ibaratnya ya abang ketemu orang di mall gitu. Emang berarti abang kenal.
Kan abang SKSD kali loh. Abang ketemu di mall. Ya bu, tapi kan bukan berarti abang pergi bareng. Beda loh bang. Abang ini suka ini loh. Aduh, gue aja ngomongin dengerinnya komentarin abang. Malu adik, malu kali ya dia dengernya. Ngomong ketemu sama si Nagita di mall. Di mall. Abang bilang ketemu. Abang gue mau ketawa. Abang bilang ketemu Nagita di mall, berarti Nagita itu teman abang. Asal abang tahu, Nagita tuh malu kali punya teman kayak abang. Makanya Nagita sama Raffi tuh nggak mau angkat telepon abang karena mereka malu. Kalau takut dikirain abang tuh temenan sama mereka gitu. Abang jangan ngaku-ngaku deh. Kalau ketemu di mall tuh bukan berarti temenan bang. Abang stop ngomong gitu, ada dengernya malu. Lu kasihan Nagita kasihan Gigi sama Raffi. Mereka malu bang, makanya mereka ngangkat telepon abang. Kalau temenan ya, pikir aja sendiri lah. Dia telepon sama WA pasti udah dibales ya, udah dihargain. Kan ini nggak dianggap. Dan kuya-kuya apalagi. Jadi kalau begitu, hubungi saya. Ada mas. Tuh, tadi dia bilang katanya temen. Tapi sekarang mereka suka uya-kuya sama si Raffi hubungin dia. Orang-orang yang nggak mau hubungin abang, takut disangka mereka teman abang. Kalau hubungin abang, mereka malu bang. Apa sih dengan Medi? Kontak saya, biar saya jelasin semua. Nah, yang saya minta sekarang doakan Medi sehat. Kalau Medi sehat, insya Allah selesai. Amin. Bisa dipegang nggak omongannya lo? Karena omongan lu tiap 2 menit sekali berubah bang. Kode MD Glowing itu pengakuan keluarganya dan Medi sendiri ke saya dan investornya, gitu. Cerita yang Investor mana sih? Abang kemarin bilang katanya Medina itu bipolar atau ODG. Bipolar itu kan ODGJ, mohon maaf. Bipolar itu nggak apa-apa. Tapi bang, kalau misalkan perusahaannya itu, kalau misalkan yang seperti abang bilang Medina itu bipolar atau ODGJ, berarti perusahaan itu cacat hukum. Investor mana yang mau invest di perusahaan yang cacat hukum? Sama aja dia bunuh diri terjun bang. Mendingan duitnya udah pasti hilang punya. Mendingan duitnya sumbangin aja. Kemarin abang bilang katanya Medina ODGJ, Medina bipolar tingkat dewa. Terus begitu abang somasi, katanya Medina somasi saya. Gimana caranya orang ODGJ bisa somasi orang bang? Abang yang bener dong ngomongnya, jadi bingung semua orang. dapat tidak begitu. Maksudnya dari pihak perusahaan klien saya itu dia mentransfer ke pihaknya Raffi. Dan Raffi mengetahui uang itu. Lalu kemudian Raffi katanya tidak berkenan jadi BA. Dan uang itu ditransfer oleh pihak Raffi ya. Karena kan udah gue jelasin, karena kan si Medina transfer langsung, Raffi tanpa sepengetahuan Raffi, ngomong dia transfer gitu. Tapi bukan berarti Raffi langsung, pihak Raffi mentransfer ke rekening MD Glowing milik Medina. Nah, kalau itu sudah tidak jadi kesepakatan dan Raffi tidak dirugikan, terus mana yang dirugikan? Nih abang kayaknya kelihatan kagak sekolah deh ya, dia kagak tahu ya, dia pakai KTP Raffi untuk menipu itu juga pidana ya. Nih gue kan tukang bunga ya guys ya, buat kalian di luar sana pengacara-pengacara profesional, coba deh kalian kasih tau gue, pasal apa sih yang bisa dikenakan kalau misalkan dia pakai KTP orang untuk menipu orang, ada nggak pasal ya? Mungkin si abang ini perlu belajar dari kalian pengacara-pengacara profesional, pasal apa sih gitu, biar dia ngerti, soalnya dia nggak ngerti. Misalnya uang itu ternyata masuk ke rekening Raffi tanpa seizin Raffi, atau ada tanda tangan uang tidak dikirim ke rekening Raffi, baru penipuan atau memalsukan atau dengan tipu muslihat. Ini kan enggak masuk uang ke rekening Raffi tahu, kata Medi kan, berarti abang ditipu juga. Abang kena prank, kata Medi. Dan setelah itu Raffi tidak berkenan jadi brand ambassador. Padahal dia sudah ada video dengan klien saya itu. Di luar Medi nih. Tapi kaitannya dengan Medi. Dan kemudian uang itu dikembalikan oleh pihak Raffi ke rekening Medi. Yang harus ribut siapa nih? Harus meributkan perusahaan itu, klien saya. Harusnya ribut. Dia harus ribut ke pihak MD Glowing. Harus ribut ke pihak Raffi. Lah kok Raffinya yang ribut? Aneh. Ya ribut lah bang, sini abang bener-bener deh. Dia ngerti gak sih maksudnya? Lu ngerti gak sih maksudnya gue Nan? Hah? Yang dia masakan KTP Raffi itu dipakai buat nipu kanan kiri. Yang punya KTP gimana? Misalkan Frida. KTP Frida aku pakai buat nipu kanan kiri.
Yang kena siapa? Ribet nggak Frida? Iya kan? Bener kan? Bete nggak? Ngamuk. Ada pasarnya kan? Kalau secara ini, aku pakai kata Frida kan bete kan pasti dong buat nipu kanan kiri kan, bete. Nah itu kan secara manusiawi. Nah kalau pasarnya kan pasti ada kan? Ada pasarnya apa tuh? Nanti kalian buat pengacara kan tulis tuh pasarnya, soalnya gue tukang bunga nih. Makanya saya jadi tanda tanya. Jadi jangan begini ya. Saya tahu Uya artis, saya tahu Raffi artis, Dennis lagi nih. Ini sekarang nih begini. Kalau artis yang sesungguhnya itu kan, apalagi ada banyak duit, masa iya sih diributkan seperti ini? Nah, kalau bagi saya Uya bukan artis. Maaf. Anjir. Lu bisa denger gak sih? Bagi dia Uya bukan artis, sumpah. Kalau artis yang sesungguhnya itu kan, apalagi ada banyak duit, masa iya sih diributkan seperti ini? Nah, kalau bagi saya Uya bukan artis. Kalau bagi saya Uya bukan artis. Panasonic Gobel Awards ke-19 kategori program talk show yang terfavorit adalah Rumah Uya. Terima kasih. Panasonic Gobel Awards ke-20 kategori pembawa acara kuis game show terfavorit adalah Uya Kuya. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih atas kesempatannya untuk saya tetap diberikan kesempatan untuk mempertahankan piala ini. Oh, saya bukan artis. Oh ya, nggak apa-apa. Mungkin emang apa yang saya lakukan selama ini dari zaman saya di Tofu, saya punya single, saya bikin lagu-lagu saya booming, saya dapat Panasonic Award, ada banyak banget, ada berapa, 10 lebih. Acara saya di TV banyak, mungkin menurut dia itu bukan artis, nggak apa-apa sih. Kan setiap orang kan pasti punya kapasitas otak yang berbeda ya. Ada orang yang bisa mengartikan artis itu apa, ya kan. Tapi ada orang mungkin yang mengatakan artis itu berbeda, kita nggak tahu kan. Orang otaknya pasti beda-beda. Orang otaknya pasti beda-beda. Kalau artis di mata saya main film, main sinetron. Kalau ada orang yang ahli hipnotis misalnya, apa itu artis? Saya, apakah saya artis? Tahu saya public figure, iya. Iya dong. Kemudian dia seorang entertain, iya. Tapi kalau dia artis dalam kategori pemain film, pemain sinetron, enggak lah. Karena kalau itu indikatornya berat itu kayak Ayu Azhari, ya. Tapi nggak tahu saya apakah Uya pernah main film, apakah pernah main sinetron, pernah? Nah, nggak tahu saya. Tapi kalau di mata saya nggak artis dia. Tapi kalau di mata saya nggak artis dia. Abang lu tahu nggak sih definisi artis itu apa, Bang? Aduh, aku lihat abang sih ngomong sih, sumpah ya, bikin malu kali lu. Gue aja nontonnya malu banget. Abang tahu nggak sih definisi artis itu apa, Bang? Abangnya bener-bener semuanya kosong, nggak tahu apa-apa. Kasusnya Medi abang kagak ngerti, kasusnya Medina abang kagak, kasus kalian abang sih abang nggak ngerti, kasus kalian abang penipuan abang bilang meminjam uang. Jelas kemarinnya kasusnya jual beli mobil, dia bilang meminjam uang. Sekarang Uya Kuya dibilang bukan artis, Bang. Definisi artis apa sih menurut abang? Uya Kuya itu udah dari tahun lalu, dari pas gue masih SMP. Gue tahu Tofu, penyanyi dia, ada karyanya gitu. Nah itu artis, Bang, ada di TV gitu kan, Bang. Artis itu kan seniman juga ya, Bang, ya, tampil di TV udah gitu. Nah dia udah punya tuh lagu Tofu dari zaman kapan. Terus gue ke rumahnya Uya juga kan sering kan. Nah dia banyak dapat penghargaan, Bang. Dapat penghargaan dari apa gitu, gue ngerti, piara gitu. Piara apa sih itu? Panasonic gitu. Itu artis, Bang, dia, Bang. Walaupun dia mantan musuh gue berantem-berantemnya gue sama dia, gue tidak pernah meluapkan kata-kata bodoh seperti ini, bilang Uya Kuya bukan artis. Uya Kuya artis lah, Bang. Abang masa kagak tahu gitu aja? Aduh, abang ini parah kali. Nah, yang bukan artis itu lu, Bang. Lu tuh seorang artis.
Uya Kuya itu kan dulu waktu dia main di pertama kali dulu salah satu TV swasta itu kan dia hanya ini aja kan, untuk dianggap sebagai sulap atau mungkin buat orang apa terhipnotis gitu kan. Kak Uya dibilang tukang sulap. Kalau tukang sulap yang di pinggir-pinggiran itu dong, tukang sulap. Gimana sih Bang? Bang, kalau misalkan Uya bukan artis, Uya cuma tukang sulap. Kasian gue sama si Uya, nggak tega. Korban tuh Bang. Bang inget Uya itu korban dari klien lu. Masa lu kata-katain gitu sih tukang sulap? Inget Bang, kalau misalkan si Uya Kuya, jawab pertanyaan gue satu ya Bang ya. Kalau Uya Kuya itu cuman tukang sulap, kenapa lu ngemis-ngemis minta diundang di YouTube Uya Kuya berkali-kali, bahkan sebelum adanya kasus Medina ini? Abang itu pengen banget masuk ke YouTube-nya Uya Kuya, ngaku kan? Abis itu Uya Kuyanya nggak mau Bang masukin lu karena Uya nggak dianggap sama Uya Kuya. Kasian deh lu. 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 Itu aja, terus kemudian catnya warna, rambutnya warna-warna, banyak kali warnanya, bingung saya. Kalau saya ini orang awam nih. Kalau saya jadi pengacara, saya akan berbicara apalagi mengenai kasus yang dijalani adalah sesuai dengan konteks hukumnya. Saya akan berbicara dari sudut pandang hukum. Kalau saya seorang pengacara tiba-tiba ngomentarin apa rambut, saya nggak tahu saya mesti ngomong apa ya. Saya nggak ngerti, saya no comment deh. Ya mungkin aja ya kan. Dia juga punya cita-cita jadi hairstylist, kita kan nggak tahu. Cuman rambut saya emang ya gini, rambut saya kayak rambut jagung gitu. Tapi saya mengatakan bahwa dia bukan artis itu hak saya lah. Kalau dia mengatakan saya juga bukan pengacara, hak dia juga. Bang, gue tuh gak ngerti loh, isi press con lu bener-bener gak ada isi. Emang kenapa gue cat rambut Uya? Lu tuh pengacara atau tukang salon sih? Lu sebenarnya pengacara atau hairstylist sih Bang? Gue jawab deh. Lu itu pengacara atau hairstylist? Ngapain lu komentarin rambutnya Uya di preskon lu? Enggak sih? Ya suka-suka dia lah mau rambutnya warna apa. Mentang-mentang dia ada rambut, abang nggak ada, abang nggak boleh gitu dong. Uya ini teman saya loh Bang. Abang kalau ngatain Uya berhadapan sama saya. Jangan mentang-mentang Uya ada rambut, abang nggak ada. Abang hina-hina rambut dia. Tega kali Bang. Teganya. Jadi abang ini pernah jadi gini intinya. Jadi gini intinya, satu pertanyaan gue, tolong dijawab netizen yang budiman. Abang ini, Bang Rasman ini pengacara atau tukang hairstylist rambut? Masa ditanya tentang kasus hukum yang berjalan, gimana perkembangannya, abang malah komentarin tentang rambutnya Uya? Kan gak masuk akal. Jangan ya abang gitu, mentang-mentang Uya ada rambut abang gak ada. Aduh, please. Attitude dan etika abang sebagai pengacara dijaga Bang. Malu Bang, rekan-rekan profesi abang, kasihan lu Bang. Udahlah Bang, mendingan abang gua aja tukang bunga ketawa Bang. Tadi tolong ya Bang ya, attitude dan etika abang dijaga untuk menjaga nama baik rekan-rekan seprofesi. Kasihan loh. Gue tuh mikir tuh ya, ponakan gue kan pengen gue sekolah jadi pengacara. Cuman gara-gara abang kayak gini gue jadi mikir 2 kali nih ya, jadi pengacara apa jangan ya. Jangan gitu lah Bang, malu-maluin lo Bang. Aduh, kucing lo, ngantuk gue. Warna ini, warna itu gitu. Tapi itu hak dia lah. Itu hak dia. Nah itu tahu hak dia. Lu di saat ditanyain tentang masalah hukum, lu komentarin rambutnya Uya. Udahlah Bang, gue tegaskan sekali lagi. Tolong jaga etika dan attitude abang saat ditanyain sama wartawan tentang kasus hukum. Abang malah ngomentarin rambut Uya sebagai hairstylist. Hargailah teman-teman seprofesi abang. Jangan sampai malu lah Bang. Aduh. Bukan berarti dia kebal hukum. Kalau yang benar-benar artis itu ya Raffi itu baru artis. Kalau Uya ya biasa saja. Dia mungkin dikenal karena programnya sama dengan saya sebagai pengacara udah dikenal. Menurut gue ya, orang kan bebas berpendapat. Menurut gue, dia bilang lagi, abang tuh nggak selevel sama Uya sama abang. Ibarat kata orang kan bebas perumpamaan ya Bang. Ini cuma umpama Bang. Umpama tuh, umpamaan tuh abang sama Uya tuh udah kayak langit sama got Bang. Iya bener kan loh.
Jadi yang disama-samain beda lah. Jauh banget terbukti dari abang ngemis-ngemis minta ke YouTube-nya Uya, tapi nggak diladenin, dicuekin. Gitu. Abang mah nggak dianggap. Enak aja selevel, tenang aja. Pokoknya lu ngatain Uya berhadapannya sama gue, Bang. Bukan artis, tapi kalau orang bilang Rasman pengacara artis, tapi Rasman dikenal sama dengan Uya, public figure, kemudian entertain dan lain-lain. Sekali lagi, Bang Rasman tuh bukan public figure, tapi lu itu public enemy. Sama kayak gue dulu. Bisa dilihat dari kolom komentarnya dia yang dibatasin saking dia takutnya menghadapi kenyataan dengan omongan netizen yang semuanya jujur itu dia takut dia batasin. Kalau public figure mah kayak gue dulu. Gue walaupun dikata-katain, kata-kata apa tetap gue buka kolom komentar gue karena gue tidak merasa salah gitu. Dan gue yakin dari hati gue terdalam tujuan gue itu untuk menghibur netizen. Kalau dia kan tutup kolom komentar, berarti apa? Kelihatan banget kan dia salah dan dia takut. Kalau berani. Dan bisa dilihat terbukti dia public enemy adalah itu adalah posisi gue yang dulu, guys. Jadi gue sangat paham dengan public enemy ini. Public enemy ini bisa dilihat dari di semua YouTube yang ada Bang Rasman di IG, bahkan di Instagramnya sendiri. Terus begitu semua video yang ada Bang Rasmannya di kanal-kanal YouTube mana siapapun. Pasti dihujat, Bang. Gitu. Jadi abang mesti sadar, please deh. Kayaknya abang lelah deh kayaknya. Abang public enemy, bukan public figure. Tolong bedakan. Masa gitu aja nggak tahu? Entertainer dan lain-lain. Bisa jadi. Kalau saya di praktisi hukum yang sudah melanglang buana di dunia hukum dan politik juga, Pak entertain atau mungkin artis. Yang saya tahu RA itu Raffi Ahmad. Nah, kalau Rizky Ananda saya lihat sekilas saja. Yang saya tahu Raffi datang ke Polda konsultasi. Padahal saya sudah bilang hubungi saya. Enggak dihubungi. Ya iyalah, lu nggak dianggap, Bang. Kan udah dibilang. Tadi lu bilang temenan katanya sama si sering ketemu di Senayan City apa di Pasar Senayan. Dihubungin nggak? Siapa yang mau hubungin abang? Nggak ada yang mau. Lu nggak dianggap, cuman gue doang, Bang, yang mau hubungin lu. Tapi karena lu hina Uya, gue jadi ini nih panas nih, Bang. Pokoknya lu sekali hina Uya, Bang, lihat ya, Bang ya. Sekarang begitu juga dengan Uya, undang saya. Nggak ada undang-undang tuh. Tuh, katanya Uya bukan public figure. Katanya Uya bukan artis. Tapi lu ngemis-ngemis minta diundang sama Uya. Gimana sih, Bang? Yang konsisten dong, ngomongnya beda-beda, bingung gue. Nah, begitu juga dengan Dennis. Lain. Aduh, ini orang. Saya ini bisa begini. Ini karena Allah. Nggak pernah saya bilang karena akibat saya. Yang kedua, sampai saya tiap hari udah 3 bulan ini viral terus. Kalau gue ngomong gitu masih pantas ya, gue lucu gitu kan ya. Profesi gue tukang bunga. Gue tukang bunga. Dan kalau gue ngomong gitu lucu, orang-orang pada paham gitu ya. Jadi seumpamanya gue apapun yang terucap dari omongan gue salah ngomong pun wajar. Karena gue tukang bunga, gak berimbas ke profesi gue. Tapi yang diomong tuh bodoh banget dan gak ada isinya. Karena secara tak langsung dia tuh bikin orang menertawakan dia. Sedangkan profesi dia itu adalah pengacara yang orang tuh harusnya bisa dipercaya apa segala macem. Nah ini malah jadi bahan ketahuan orang, guys. Kan kasihan. Masa pengacara ngomong gitu, saya lagi viral nih. Ya kan sih? Kalau gue salah ngomong ya wajar, gue tukang bunga. Kalau dia pengacara, ahli hukum salah ngomong, ya jadi bahan tertawan orang. Pantesan aja lu gak dianggap sama Uya sama Raffi. Capek, tapi karena saya wartawan 12 tahun, saya paham kalian. Makanya saya harus. Dia tuh wartawan apa pengacara sih jadinya, Nan? Wartawan. Ya udah jadi wartawan aja, nggak cocok jadi pengacara, ngomongnya salah-salah mulu, ngaco. Kalian diancem. Kalian diancem, habis jadi pengacara kalian udah dibayar, bisa pindah ke lawan. Kayak mana itu? Jadi seorang yang paling mengerti. Jadi saya tuh mengerti titik koma, kalimat, 2 pembuka, 2 penutup, tanda tanya, tanda seru. Enggak goblok. Siapa yang bilang dia goblok? Emang kamu ngerti kan, tanda koma, tanda seru, tanda titik, tanda tanya? Semua ngerti kan? Gua aja nggak lulus SMA ngerti. Itu bagian dari presumption of innocence. Jadi saya hanya katakan bahwa Medi tunggu sehat, Dennis tunggu bagianmu, Uya tunggu bagianmu. Medi tunggu sehat, Dennis tunggu bagianmu, Uya tunggu bagianmu. Ini kan ngancem atau apa ya? Ngancem itu loh. Lu harusnya Dennis yang sabar ya, nanti pasti kan menyelesaikan korban baik-baik. Uya yang sabar ya. Ini kayak gini gimana gue gak makin nafsu?
Ini gara-gara sejak ada Rasman jadi pengacaranya, korban malah jadi tambah rapor, jadi makin banyak tuh laporannya si Medina gara-gara dia. Untuk Raffi saya minta, you slow saja. Doakan biar medis. Buat Raffi slow aja, santai aja bro, slow aja. Doakan medis sehat baru kita selesaikan. Nah tapi satu informasinya, dari 3 nama itu, Dennis, Uya, dan Raffi, dari 3 nama itu salah satu dari mereka sudah ada yang dilaporkan oleh oknum investor. Investor media itu bukan satu, ada beberapa orang. Nah, salah satu dari investor itu sudah ada yang melaporkan di antara yang 3 orang ini. Pengakuan investor itu ke saya. Ya mungkin dia keberatan. Di posting ini. Lihat aja. Guys, ini pengacara benar nggak tahu apa-apa deh ya. Gue kasih tahu ya. Yang dimaksud mungkin gue. Mungkin. Ya kan, mungkin gue kan. Ya siapa lagi kan yang ngeposting gue. Sedangkan investornya dia, si Tengku, gue ada buktinya kok. Gue mau ngomong by bukti. Yang ada juga nih. Pak Tengku sudah laporin Medina juga pencemaran nama baik disebut-sebut baby love. Semua proses hukum, semua laporan, semua hutang piutang, bisnis Medi ke depan seperti apa, koordinasi dengan investor seperti. Ya kalau misalkan dia mau melaporkan, gue laporin aja. Karena yang gue suarakan adalah suara kebenaran. Dan kebenaran itu harus ditegakkan. Kenapa? Karena gue udah ini step pembela keadilan dan kebenaran. Ini semua harus dibenarkan. Sesuatu yang salah itu nggak boleh dibenarkan. Sesuatu yang benar itu harus dibenarkan gitu. Yang benar nggak boleh disalahin gitu. Kalau misalkan dia mau lapor aja. Karena yang gue kasih menyuarakan kebenaran. Dan karena itu gue tidak ada takut sedikit pun. Itu seluruhnya Sedikit pun. menunggu medis sehat. Karena orang sakit dan dibuktikan sakit dan dinyatakan oleh dokter sakit. Mana buktinya? Yang abang kasih kan cuma surat rawat inap. Mana bukti dia sakit, diagnosis dia bipolar yang anda bangga-banggakan itu? Seperti sekarang hukum nggak bisa menyentuh dia. Hukum nggak bisa menyentuh dia. Bener kan guys? Mereka itu mau pakai cara ini untuk kabur dari masalahnya menurut gue. Ingat nggak dulu gue tuh pernah prediksi sehari sebelum dia masuk rumah sakit, gue pernah bikin ini. Dia kayaknya bakal gini-gini. Bener aja kan? Dia bilang ini hukum nggak bisa menyentuh dia. Abang ini pintar apa bodoh sih? Salah maksud gue, sorry. Abang ini bodoh apa goblok sih bang? Abang yang bisa menentukan dia sakit atau tidak itu bukan abang, bukan pihak rumah sakit dari yang abang dan Medina sediakan. Tapi yang menentukan dia sakit atau tidak itu adalah nanti saat dia di persidangan. Dan nanti akan ada dokkesnya sendiri yang menentukan dia sakit atau tidak. Itu baru situ abang bisa tahu dia sakit apa enggak. Jadi abang jangan so tahu. Dan kalau misalkan dia sakit ODGJ mah nggak bisa bedain warna, nggak bisa jalan pulang. Orang ini dia bisa masih ngoceh-ngoceh kok. Nanti abis ini gue tayangin ya YouTube Medi sebelum ke rumah sakit. Kayak apa? Masih bisa karaoke kok di Bon Senopati sehari sebelum ke rumah sakit. Ada gue buktinya, abis ini gue tayangin ya. Nanti gue mau unboxing tentang perkataan Medina semuanya. Sehari sebelum dia ke rumah sakit. Lu orang bisa lihat menurut kalian itu mereka sakit atau dia sakit atau enggak. Oke guys, setelah gue lihat perbincangan tadi gue udah ngantuk banget karena besok gue ada kerjaan besok gue masih bangun jam 6 karena jam 7 gue masih syuting. Jadi gue tidur dulu guys. Gue super ngantuk. Ini pembicaraan ini, inti dari pembicaraan ini omongan dia nggak ada isinya. Ditanyain tentang hukum sama wartawan, dia malah ngomongin rambut Uya. Dia malah ngomongin pernah ketemu Gigi di Plaza Senayan atau di Senayan City. Dan dia malah minta mohon sama Uya untuk diundang ke podcast YouTube-nya, tapi Uya nggak mau anggap dia, Raffi juga nggak anggap dia, makanya nggak ada yang angkat telepon dia. Dan begitu inti dari segala inti, ya dia podcastnya nggak ada isi gitu. Dan ditambah lagi dia itu
kali ini bukan sebagai pengacara, tapi dia sebagai hairstylistnya Uya. Karena ngomentarin rambutnya Uya ya. Kayaknya dia cocok kerja di salon deh. Bukan pengacara deh, kayaknya lebih cocok deh Bang. Habis komentar-komentar rambut Uya. Ingat ya Bang ya, Abang ngatain Uya berhadapan dengan saya Bang. Terus udah gitu, intinya ya udah, intinya kosong gitu. Intinya gue ngantuk. Boleh tidur nggak? Boleh ya, gue ngantuk banget. Besok gue mesti bangun pagi loh. Oke guys. Oke? Oke, dan intinya juga terakhir, inti segala inti, Abang tidak ada ngomong masalah hukumnya. Masalah hukumnya kan cuma 1 detik, cuma 10 detik. Yang lain sisanya Abang hina kalian, hina korban. Contohnya Abang hina Uya. Oke, bye. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gue mau tidur dulu, gue ngantuk banget. Bye. Arah, bah.